Langit Jakarta tengah mendung saat Damar membuka amplop coklat tua yang dikirim lewat pos. Sesuatu yang sudah jarang terjadi di era serba digital. Tangannya sedikit bergetar saat membaca isi surat itu, berita kematian pamannya, Pak Wiryo, pemilik terakhir pabrik gula Kari Tengah di desa asalnya. Nglarangannya, surat itu bukan hanya kabar duka, ada wasiat yang ditulis tangan di kertas pusat. Warisan menantimu, Damar, tapi ingat, pabrik itu bukan sekadar bangunan tua. Ada yang lebih tua dari batu-batu fondasinya, dan mereka belum kenyang. Tanpa pikir panjang, Damar pulang ke kampung halaman yang telah lama ditinggalkan sejak ibunya meninggal dunia. Desa Nglarangan menyambutnya dengan udara lembab dan bau tebu basi. Di kejauhan, siluet pabrik tua menjulang muram seperti raksasa tua yang sedang tidur. Malam pertamanya di rumah peninggalan keluarga itu seharusnya sunyi. Namun, suara dengungan mesin tiba-tiba terdengar dari arah pabrik. Padahal, tak ada listrik tersambung ke kompleks itu sejak pamannya meninggal. Esoknya, Damar disambut oleh Pak Salim. Lelaki tua kurus dengan wajah keras dan mata tajam. Ia adalah mandor pabrik sejak masa ayah. Damar kesetiaannya pada keluarga sudah seperti dongeng. Sejak Pak Wiryo meninggal, tempat ini jadi beda, kata Pak Salim sambil mengelus jenggot putihnya. Kadang mesin hidup sendiri tengah malam. Beberapa pekerja hilang, tidak pulang. Polisi cuma angkat bahu. Damar mendengarkan dengan campuran skeptis dan nyeri. Namun, satu kalimat dari Pak Salim membuatnya lebih gelisah. Jangan tidur di ruang direktur. Itu bukan ruangan biasa. Disitulah mereka biasanya datang. Pak Salim mengajak Damar ke ruang arsip ruangan berdebu yang berisi tumpukan dokumen berusia puluhan tahun. Di sana, mereka menemukan sebuah jurnal tua dengan kulit menghitam. Tertulis di sampulnya, Van Heren, tahun 1891. Isi jurnal itu membuat bulu kuduk Damar berdiri. Setiap 2 dekade, 1 nyawa harus diberikan. Tidak sembarangan, tapi darah yang punya ikatan dengan pabrik. Jika ritual ditunda, pabrik akan meminta sendiri. Ternyata, Van Heren direktur Belanda pertama pabrik itu mengawali tradisi gelap ini demi mempertahankan kejayaan bisnis gula yang tak pernah bangkrut. Hari berikutnya, kegaduhan terjadi. Seorang teknisi muda bernama Tony ditemukan meninggal mengenaskan di Gardung. 13 lokasi yang sama tempat Pak Wiryo tewas. Tubuhnya terbakar, seolah meledak dari dalam. Namun yang membuat merinding adalah rekaman CCTV. Sosok bayangan hitam tinggi besar berdiri di belakang Tony. Tapi tak ada jejaknya saat polisi mengecek tempat kejadian. Kamera kedua yang menghadap sisi lain bahkan menunjukkan Tony seolah berbicara sendiri, lalu menjerit sebelum tubuhnya terbakar hidup-hidup. Damar nekat masuk ke ruang produksi utama. Cahaya senja menembus kaca besar, memantulkan kilau dari cairan gula yang kental. Tapi matanya menangkap sesuatu yang aneh. Cairan itu kadang memerah, seperti darah segar. Tiba-tiba, seorang pekerja perempuan, Sari, berteriak keras. Ia terjatuh, tubuhnya kejang. Mulutnya bergumam tak karuan, seolah kesurupan. Anak-anak, mereka dikubur di pondasi. Mereka belum bisa keluar. Tangannya mencakar-cakar lantai, dan matanya membelalak kosong. Damar terpaku. Pak Salim datang buru-buru dan menariknya keluar. Kau tak bisa terus di sini. Pabrik ini sudah menghisap darah sejak pertama kali berdiri. Malam itu, Damar terbangun oleh mimpi yang sangat nyata. Suara tangisan anak-anak menggema dalam tidurnya. Ia terbangun dalam keringat dingin. Dari jendela rumah, ia melihat sesuatu yang mustahil ceroboh. Besar pabrik mengeluarkan asap putih pekat. Padahal listrik sudah dimatikan seluruhnya. Dengan senter, ia mendekati pabrik dan naik ke cerobong. Dinding bagian dalam penuh goresan kecil seperti cakaran tangan mungil. Ada bekas darah kering dan rambut hitam panjang terjepit di celah batu bata. Pagi hari, Damar menggeledah perpustakaan rumah tua itu. Ia menemukan sebuah buku ritual tua bersampul kulit. Di balik rak tua yang mulai lapuk, sampulnya lengkap, seperti terkena gula cair kering. Isi buku itu adalah daftar panjang nama-nama orang yang menjadi tumbal. Dimulai sejak tahun 1892, nama-nama Belanda, Jawa, hingga nama-nama modern muncul. Di halaman terakhir, tertulis, Wiono Harjokusumo 2023. Lalu di bawahnya, darah berikutnya. Tak ada nama, tapi Damar tahu kemana arah semua ini menuju. Malam berikutnya, 2 pekerja shift malam mendengar suara seperti seseorang
merangkak dari dalam sumur tetes, tempat limbah cair gula dibuang. Suara itu berat, bergemuruh, seperti tubuh besar sedang mengaduk-aduk air. Ketika dicek, mereka melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan makhluk. Hitam besar bermata merah memanjat dinding sumur. Sosok itu tidak punya wajah, hanya lubang besar dan suara dengusan seperti binatang. Keesokan harinya, salah satu pekerja tidak pernah pulang. Polisi datang, tapi sumur itu seperti tak pernah menyimpan jejak. Di meja kerjanya, Damar menyusun garis keturunan. Ia menemukan dokumen lama milik ayah dan pamannya. Fakta mengejutkan terkuat kakek buyutnya adalah tangan kanan Van Herede. Sejak kemerdekaan, keluarga Damar mewarisi pabrik beserta kutukannya. Pabrik tidak pernah merugi, produksi selalu tinggi. Tapi setiap 20 tahun, satu anggota keluarga harus dipanggil. Pamannya ternyata menunda ritual itu. Ia terlalu takut, dan pabrik tidak menyukai penundaan. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Suara mesin yang biasa berdengung tiba-tiba berhenti. Benar-benar hening. Lalu, suara nyanyian terdengar lirih dari arah gudang belakang. Suara anak-anak menyanyikan lagu Belanda kuno yang sudah punah. Damar mengikuti suara itu, melintasi lorong gelap, dan sampai di sebuah ruangan tersembunyi di balik dinding tua. Di dalamnya, ada altar batu berbentuk segitiga. Dindingnya penuh ukiran kuno dan darah kering. Di altar itu tergantung foto keluarga Damar, dari kakek hingga dirinya. Lilin menyala dengan sendirinya, dan dari balik lorong, suara kecil berbisik. Satu lagi, hanya satu. Lalu, kami bisa bebas. Pak Salim mengaku bahwa tumbal sebenarnya ditujukan pada Damar. Sang paman menunda ritual karena tak tegah. Sekarang, roh-roh itu menuntut jiwa Damar sebagai pengganti. Jika tidak, seluruh pekerja dan keluarganya akan jadi korban. 3 mayat ditemukan di ruang uap, semua tanpa luka, tapi wajah mereka seperti terbakar ketakutan. Kamera CCTV menunjukkan tubuh-tubuh mereka melayang sebelum mati. Seseorang atau sesuatu sedang mengumpulkan jiwa. Damar dihadapkan pilihan, melanjutkan tradisi keluarga dengan memilih tumbal, atau menghancurkan semua dan membiarkan roh jahat lepas. Ia mencoba ritual pembebasan dengan darahnya sendiri, berharap memutus perjanjian. Roh-roh terlepas. Pabrik mulai runtuh dari dalam. Mesin menyala sendiri. Api membakar gula menjadi arang. Pekerja lari, tapi banyak yang terjebak. Damar melihat bayangan masa lalu, anak-anak yang dikorbankan, para direktur yang tertawa. Pabrik dinyatakan bangkrut dan ditutup oleh pemerintah. Tapi setiap malam, warga sekitar mendengar suara mesin berdetak. Kadang, ada anak kecil menangis di depan gerbang pabrik. Konon, pabrik itu hanya menunggu pemilik darah baru.